Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4B akan mempresentasikan tentang gentrifikasi kawasan Undip Tembalang di Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Bulusan. Ini untuk anggota kelompoknya. Perkenalkan saya Muhammad Abiy Kalevi dengan NIM belakang 171 dan Emilia Caisari dengan NIM belakang 030 sebagai perwakilan kelompok. Di sini ada table of content-nya. Selanjutnya ada gambaran profil wilayah, yaitu Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Bulusan merupakan salah satu dari 12 kelurahan di Kecamatan Tembalang dengan total Kelurahan Tembalang 2,48 kilometer persegi dengan penduduk 5.831 jiwa dan Kelurahan Bulusan dengan luas 3,62 kilometer persegi dengan total penduduk 6.444 jiwa. Untuk batas-batas wilayahnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa faktor-faktor yang memicu terjadi gentrifikasi di Kelurahan Bulusan dan Tembalang, bagaimana dampak dari gentrifikasi terhadap masyarakat lokal dan struktur sosial di Kelurahan Bulusan dan Tembalang, sejauh mana perubahan ekonomi, penggunaan lahan, dan interaksi sosial dipengaruhi oleh proses gentrifikasi di Kelurahan Bulusan dan Tembalang, apa peran pemerintah di sektor swasta dalam memfasilitasi atau mengatasi gentrifikasi di Kelurahan Bulusan dan Tembalang, serta bagaimana kebijakan ini berdampak pada masyarakat lokal. Gambaran awal kasus yaitu bermula dari yang awalnya merupakan lahan pertanian atau perumahan sederhana beralih fungsi menjadi hunian mahasiswa, kos-kosan, dan fasilitas komersial. Lalu penduduk asli, terutama kelas ekonomi bawah, terpaksa pindah akibat kenaikan harga properti dan biaya hidup. Untuk penjelasan gentrifikasi yaitu ada yang pertama, masuknya masyarakat baru dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, peningkatan harga properti dan sewa, masyarakat asli yang berpendapatan rendah terpaksa pindah karena tidak mampu menanggung biaya meningkat, mengancam keberadaan masyarakat asli, ketidakmampuan menyesuaikan diri. Selanjutnya penyebab gentrifikasi yaitu terjadinya peningkatan perpindahan penduduk untuk mencari hunian di pusat kota dengan fasilitas yang lebih lengkap, ketidakmampuan dalam menyesuaikan ekonomi sehingga tidak dapat bersaing dengan pendatang, adanya perubahan pemanfaatan ruang seperti kawasan industri dan pendidikan. Dampak gentrifikasi yang positif yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas dan kenyamanan lapangan pekerjaan baru. Yang negatif yaitu meningkatnya nilai dan sewa lahan, ketimpangan sosial ekonomi, pergeseran penduduk asli, konflik sosial, ketidaksesuaian penggunaan lahan. Masalah sosial, yang pertama itu penggusuran penduduk asli, yaitu kecenderungan menggeser penduduk asli, melemahnya karakter lokal, serta terpaksanya kelas menengah bawah pindah ke kawasan yang lebih murah. Yang kedua ada perubahan demografi, yaitu berupa urbanisasi dan migrasi, permintaan properti meningkat, peningkatan biaya hidup, displacement, homogenisasi demografis, dan kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya ada kesenjangan sosial, berupa harga lahan dan sewa melonjak tinggi, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan segregasi sosial. Selanjutnya ada pengangguran, berupa penduduk lokal terpaksa pindah karena tidak mampu bersaing dengan biaya hidup yang meningkat, sehingga pilihan mata pencarian mereka, peluang kerja baru lebih banyak tersedia bagi pendatang, mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang layak, memperburuk tingkat pengangguran, serta mengubah jenis industri dan bisnis. Usaha kecil yang dimiliki oleh lokal terpaksa tutup karena meningkatnya sewa dan biaya operasional. Selanjutnya itu ada masa perencanaan. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Akibatnya dari tidak diimbangi dengan ketersediaan jaringan jalan yang memadai, banyak penduduk yang mampu membeli kendaraan pribadi berupa peningkatan kendaraan. Selanjutnya itu banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang mengalami penurunan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada kekurangan infrastruktur, yaitu peningkatan kebutuhan akan infrastruktur semakin tinggi, sehingga menyebabkan menurunnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal. Selanjutnya ada kehilangan ruang hijau, yaitu peningkatan infrastruktur berimbas pada ruang hijau yang semakin menurun karena dilakukan banyak pembangunan. Selanjutnya ada kenaikan harga properti berupa pertambahan rumah sebanyak 90,83%, serta lonjakan harga lahan sebesar 167%. Selanjutnya ada stakeholder mapping, yaitu terdapat stakeholder terdampak, yaitu pemilik tanah dan penduduk asli Tembalang. Yang kedua terdapat stakeholder penyebab, yaitu contohnya pemilik burjo, pemilik warteg, dan retail. Lalu ada stakeholder yang mengenangani, yaitu institusi pendidikan, lurah, dan pengembang properti.
Selanjutnya ada pohon masalah. Terdapat masalah penyebab, contohnya seperti pertambahan jumlah mahasiswa tiap tahunnya yang menyebabkan potensi penyebab, yaitu munculnya instansi pendidikan yang mendapatkan masalah utama, yaitu pergeseran penduduk asli ke daerah pinggiran akibat kedatangan penduduk dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Terdapat masalah akibat, contohnya seperti peningkatan harga lahan, kurangnya RTH, kurangnya lahan, dan pengangguran. Lalu terdapat potensi akibat, contohnya seperti peningkatan fasilitas, peningkatan pendapatan daerah, dan menjadi pusat kota yang baru. Untuk kronologi masalahnya, pada tahun 1990-an terdapat perpindahan Undip mulai merencanakan pemindahan kampus dari Pelabuhan ke Tembalang dengan tujuan mengatasi keterbatasan ruang dan terdapat pembangunan infrastruktur di Tembalang. Lalu untuk pada tahun 1996 sampai 2000, perpindahan Fakultas Peternakan, Fakultas MIPA, Kesehatan Masyarakat, psikologi dari agraris menjadi kawasan terbangun. Pada tahun 2004 sampai 2010, terdapat perpindahan besar-besaran seperti Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan juga Ilmu Budaya. Ini melibatkan pembangunan gedung-gedung baru yang lebih modern dan luas. Terakhir, pada tahun 2010 sampai sekarang, terdapat pemindahan Fakultas Kedokteran, lalu terdapat pemindahan utama yang berfokus ke pengembangan fasilitas tambahan, lalu terdapat pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum. Dampak pemindahan yang pertama terdapat perubahan demografis, yang kedua pembangunan infrastruktur yang lebih baik, kemacetan lalu lintas dan peningkatan volume sampah, banyak usaha kecil dan juga harga properti di sekitar kampus meningkat tajam. Untuk analisis sosiospasial dalam komponen sosial, sebelum gentrifikasi terdapat perpindahan Universitas Diponegoro ke Tembalang, lalu masyarakat Tembalang memiliki pendapatan yang relatif rendah dan menengah, komposisi sosial lebih heterogen, harga properti dan lahan relatif rendah, dan juga adanya potensi pertumbuhan dan pemusatan kota. Setelah proses gentrifikasi, terdapat pusatnya pembangunan, banyaknya investor, tingginya harga properti dan lahan, bergesernya penduduk asli ke pinggiran, terdapat kesenjangan tajam antara kelompok masyarakat, dan muncul kelompok sosial dengan daya beli yang lebih tinggi. Untuk komponen keuangan, yaitu perubahan ruang dan penataan wilayah, sebelum gentrifikasi, terdapat lahan terbuka yang banyak, lalu didominasi oleh permukiman warga dan pertanian, kerapatan bangunan yang rendah. Setelah proses gentrifikasi, terdapat hilangnya lahan terbuka dan lahan kosong, lalu didominasi permukiman untuk mahasiswa, dan kerapatan bangunan yang relatif tinggi. Dapat dilihat pada 2007 sampai 2024 terdapat perbedaan yang sangat kelihatan, yaitu dari kepadatan bangunan. Untuk penjabarannya sendiri, pesatnya pembangunan kawasan komersial dan pemukiman, kerapatan bangunan yang tinggi sehingga terjadi kepadatan bangunan, hilangnya lahan hijau dan juga investasi yang masuk relatif tinggi sehingga harga properti dan lahan melonjak. Untuk best practice-nya sendiri yaitu adalah kawasan ITB Jatinangor yang awalnya merupakan kawasan perkebunan teh dan pohon karet, lalu dialih fungsikan menjadi kawasan pendidikan dengan dibangunnya 4 perguruan tinggi. Dan pada 2010 ITB membangun kampus baru. Pada 2010 sampai 2020 terjadi peningkatan permintaan properti dan komersial serta kenaikan harga tanah dan harga properti. Lalu pada 2020 sampai sekarang terjadi pergeseran demografis dan sosial. Untuk lesson learned-nya ada perencanaan yang dilakukan secara matang, pendekatan sosial yang menyeluruh, dan keadilan kepada masyarakat lokal. Untuk rekomendasinya, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada UMKM dengan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat lokal dan juga akses pendanaan, dan juga pembangunan pusat perdagangan dengan lokasi yang strategis. Yang kedua, pemerintah dapat melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola properti di kawasan Undip Tembalang dengan memberikan pelatihan kepada manajemen kos dan melakukan kontrol harga sewa. Yang ketiga, pemerintah dapat meningkatkan transportasi umum seperti menambah titik dan rute transportasi umum, menyediakan fasilitas daur ulang sampah, dan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan di masyarakat. Yang keempat, dapat menyediakan trotoar untuk pejalan kaki dan juga ruang terbuka hijau. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembalang, sebuah kawasan di Semarang yang dulu dikenal sebagai perkampungan sederhana dengan hamparan sawah dan jalanan kecil.
kehidupan masyarakatnya sangat bersahaja, bergantung pada pertanian dan perdagangan kecil. Pada masa itu, suasana yang di sini jauh dari hiruk-pikuk kota, menyajikan harmoni antara manusia dan alam. Perubahan dimulai saat Universitas Diponegoro memutuskan untuk membangun kampus di kawasan Tembalang pada tahun 1957. Dengan hadirnya perguruan tinggi ini, harapan baru muncul bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur mulai dibangun, akses jalan diperbaiki, dan ekonomi lokal pun berkembang untuk mendukung kebutuhan mahasiswa. Namun, kehadiran kampus juga membawa dampak lain. Lambat laun, Tembalang berubah. Lahan pertanian dan rumah-rumah tradisional tergantikan oleh gedung kos-kosan, apartemen mewah, dan pusat perbelanjaan modern. Harga tanah melonjak tinggi, memaksa banyak warga asli untuk menjual tanah mereka dan pindah ke tempat lain. Sementara itu, gaya hidup mahasiswa memicu munculnya kafe, restoran cepat saji, dan toko retail, menggeser warung-warung tradisional yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi warga lokal. Fenomena ini dikenal dengan gentrifikasi. Proses ini tidak hanya mengubah fisik kawasan, tetapi juga tatanan sosial dan budaya. Warga asli yang bertahan seringkali merasa terpinggirkan di tengah kehidupan modern yang terus berkembang. Tembalang kini menjadi kawasan urban yang ramai, berdenyut dengan kehidupan mahasiswa dan bisnis modern. Namun, kita harus bertanya, apakah perubahan ini memberikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan sosial? Gentrifikasi membawa tantangan tersendiri bagi masa depan kawasan ini. Akankah ada ruang bagi warga asli untuk tetap menjadi bagian dari Tembalang yang terus berkembang? Kisah Tembalang adalah cermin dari banyak kawasan di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Gentrifikasi adalah proses yang tidak bisa dihindari, namun harus dikelola dengan bijak. Masa depan Tembalang ada di tangan semua pihak, mahasiswa, masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah, untuk menciptakan harmoni di tengah perubahan. Gentrifikasi adalah kisah perubahan. Mari kita bersama menjaga keberagaman dan keberlanjutan.